Pernahkah Anda merasa tubuh Anda mulai terasa asing di usia senja? Saat malam semakin panjang dan rumah menjadi sunyi, banyak lansia di Indonesia, dari hiruk-pikuk Jakarta hingga desa tenang di Sulawesi, diam-diam memendam pertanyaan yang tak pernah berani mereka ucapkan. Apakah keinginan untuk menyentuh diri sendiri di usia ini adalah hal yang wajar? Video ini akan mengajak Anda menyelami sisi paling pribadi dan jujur dari kehidupan di usia lanjut, tentang masturbasi. Sebuah topik yang selama ini ditutupi oleh tabu dan rasa malu, padahal justru menyimpan potensi penyembuhan, ketenangan, bahkan kebangkitan rasa cinta terhadap diri sendiri. Anda akan mendengar kisah nyata dari Pak Budi di Bandung yang menemukan kembali makna hidupnya setelah kehilangan pasangan. Dari Ibu Sari di Yogyakarta yang menjadikan masturbasi sebagai penawar sunyi di malam hari. Hingga suara lirih Ibu Ratna dari Malang yang berkata, "Saya hanya ingin merasa hidup kembali, walau sebentar." Mengapa Anda harus menonton sampai akhir? Karena dalam video ini, Anda akan menemukan fakta medis dari penelitian Universitas Airlangga dan UI yang menentang mitos lama soal masturbasi. Dampak emosional, hormonal, dan psikologis yang jarang dibahas di ruang publik. Perbedaan antara kebiasaan sehat dan kebiasaan kompulsif, serta kapan saatnya mencari bantuan. Cara menjaga keseimbangan antara kenikmatan pribadi dan koneksi sosial yang bermakna. Ini bukan hanya soal tubuh. Ini soal harga diri. Tentang cinta yang paling murni, cinta kepada diri sendiri. Jika Anda seorang anak, cucu, atau sahabat dari seorang lansia, video ini juga penting untuk Anda. Karena dengan memahami kebutuhan batin mereka, kita bisa membuka ruang kasih yang lebih luas dan menghormati kehidupan mereka secara utuh. Jadi, apakah Anda siap mendengarkan hal-hal yang selama ini hanya disimpan dalam hati? Klik putar, dan mari kita mulai pembicaraan yang seharusnya sudah dimulai sejak lama. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Konten ini diperuntukkan bagi orang dewasa, khususnya mereka yang telah memasuki babak kedua dalam kehidupan, para lansia yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Bali, hingga ke pelosok desa di Sumatera yang hening dan penuh kenangan. Di masa ketika rambut memutih dan langkah melambat, tubuh dan jiwa kita tetap merindukan sentuhan, kehangatan, dan hubungan yang tulus dengan diri sendiri. Disinilah pentingnya memahami kembali esensi dari masturbasi, sebuah aktivitas yang, walau sering diselimuti tabu, sesungguhnya adalah bentuk paling intim dari perawatan diri, penghargaan terhadap tubuh, dan jalan sunyi menuju keseimbangan emosional. Masturbasi bukan sekadar pencapaian kenikmatan fisik. Ia adalah pelarian lembut dari kesepian, pelipur lara di tengah malam yang sunyi, dan pengingat bahwa tubuh ini masih hidup, masih memiliki hak untuk merasa. Di Indonesia, sayangnya, banyak lansia yang hidup dalam bayang-bayang sunyi karena minimnya edukasi seksual yang memadai. Mereka dibatasi oleh tembok sosial yang tinggi, dibentuk oleh norma keluarga yang kaku, masyarakat yang masih memandang seksualitas di usia tua sebagai sesuatu yang tidak patut, bahkan memalukan. Namun kenyataannya, hasrat tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berubah bentuk, menjadi lebih sunyi, lebih mendalam, dan lebih bermakna. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami perubahan hormon yang alami, penurunan kadar testosteron pada pria, dan berkurangnya estrogen pada wanita. Hal ini dapat menurunkan gairah, mengurangi sensitivitas, dan menimbulkan perasaan asing terhadap tubuh sendiri. Tapi bukan berarti kehidupan seksual berhenti. Ia hanya meminta kita untuk mengenal tubuh dengan cara yang baru, lebih sabar, lebih penuh kasih. Kita bisa mengambil inspirasi dari kisah nyata Pak Budi, seorang pensiunan guru di Bandung. 3 tahun lalu, ia kehilangan istrinya yang tercinta karena penyakit jantung. Dalam kesendiriannya, masturbasi menjadi jembatan yang menghubungkannya kembali dengan rasa hidup, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin.
Setiap kali saya menyentuh tubuh saya sendiri, saya merasa tidak benar-benar sendiri. Saya masih bisa merasakan, dan itu membuat saya menangis, tapi juga merasa bersyukur, katanya dengan suara bergetar. Ini bukan soal nafsu, tapi tentang keberlanjutan cinta terhadap diri sendiri. Manfaat dari masturbasi pada usia lanjut tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga didukung oleh data ilmiah. Berbagai penelitian global serta studi dari Universitas Airlangga menunjukkan bahwa masturbasi rutin mampu meningkatkan sirkulasi darah di area genital, menjaga elastisitas jaringan, dan membantu mencegah kekeringan yang sering dialami wanita pasca menopause atau pria dengan masalah prostat ringan. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, di mana stres, polusi, dan tekanan sosial begitu tinggi, masturbasi menjadi semacam bentuk terapi pribadi, cara untuk tetap terhubung dengan tubuh yang perlahan berubah. Lebih dari itu, aktivitas ini memicu pelepasan endorfin, hormon kebahagiaan yang mampu mengusir awan gelap dalam pikiran, meredakan stres yang menggumpal di dada, dan bahkan membantu meringankan nyeri kronis seperti pegal pada pinggang atau sendi yang sering menyiksa lansia. Bagi sebagian orang, ini menjadi satu-satunya momen dalam sehari di mana mereka merasa hidup benar-benar hadir, bukan hanya menjalani rutinitas. Dalam budaya kita yang seringkali membungkam kebutuhan batin para orang tua, sudah saatnya kita membalik narasi. Masturbasi bukan hal yang tabu. Ia adalah hak. Ia adalah bentuk cinta yang tak meminta izin dari siapapun, kecuali dari diri sendiri. Dan mungkin, justru di masa tua inilah, kita akhirnya punya cukup waktu dan kedewasaan untuk benar-benar memahami, menerima, dan merayakan tubuh kita sendiri, dengan segala kekurangannya, dan segala keindahannya. Misalnya, Ibu Sari, seorang janda berusia 62 tahun yang tinggal di pinggiran Yogyakarta, berbagi kisah yang penuh ketulusan dan keberanian. Setiap hari, ia mengurus 2 cucunya yang masih kecil sambil tetap aktif mengikuti kegiatan PKK dan arisan ibu-ibu di kampungnya. Meski tubuhnya sudah tidak sekuat dulu, dan malam-malamnya kadang sunyi tak berteman, Ibu Sari mengaku bahwa masturbasi telah menjadi pelipur lara yang sangat berarti baginya. Kadang setelah hari yang melelahkan, saat rumah akhirnya sunyi, saya meluangkan waktu untuk diri saya sendiri. Itu membuat saya merasa lebih rileks, lebih tenang, dan bisa tidur dengan hati yang ringan, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Bagi banyak lansia yang tinggal sendiri di desa-desa seperti di Bali yang tenang, Lombok yang asri, atau Sulawesi Selatan yang terpencil, tidur nyenyak adalah sebuah kemewahan yang sulit diraih. Masturbasi membantu melepaskan ketegangan yang menumpuk sepanjang hari, baik secara fisik maupun emosional, dan memicu pelepasan hormon melatonin serta endorfin yang membantu menenangkan pikiran. Ini bukan hanya soal kenikmatan, melainkan juga soal pemulihan, ketenangan, dan rasa aman dalam tubuh sendiri. Dari sisi psikologis, manfaatnya bahkan lebih dalam. Masturbasi memberikan ruang pribadi bagi para lansia untuk mengenali kembali tubuh mereka yang telah berubah. Seperti yang dirasakan oleh Pak Agus, 69 tahun, seorang mantan petani dari lereng Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Setelah didiagnosis dengan diabetes dan hipertensi, Pak Agus merasa tubuhnya seperti bukan miliknya lagi. Ia merasa lemah, tidak berdaya, dan kehilangan jati diri sebagai seorang pria. Namun, melalui pengalaman masturbasi yang dilakukan dengan lembut dan penuh kesadaran, ia perlahan mulai memandang tubuhnya dengan kasih sayang. Saya kira saya sudah kehilangan semuanya, katanya. Tapi ketika saya mulai mendengarkan tubuh saya lagi, saya merasa seperti diberi kesempatan kedua untuk mengenal diri saya sendiri. Masturbasi memberi Pak Agus rasa kontrol kembali, kontrol atas tubuh, atas kenikmatan, dan atas harga dirinya. Bagi banyak lansia, ini adalah bentuk penyembuhan batin yang diam-diam, namun sangat berarti. Di saat dunia mulai mengabaikan mereka, tubuh mereka sendiri justru menawarkan pelukan yang paling jujur. Namun demikian, seperti semua hal dalam hidup, keseimbangan adalah kunci. Ketika masturbasi dilakukan secara berlebihan, misalnya sebagai pelarian dari rasa kesepian yang kronis atau kecemasan yang mendalam,
Aktivitas ini bisa berubah menjadi kebiasaan kompulsif yang merugikan. Secara fisik, stimulasi yang terlalu sering pada area genital dapat menyebabkan hipersensitivitas sementara. Beberapa lansia bahkan melaporkan penurunan sensasi atau ketidaknyamanan, terutama jika mereka merasa perlu meningkatkan intensitas rangsangan hanya untuk mencapai kepuasan yang sama seperti dahulu. Hal ini bisa memicu frustrasi, rasa malu, bahkan penyesalan, terutama jika tubuh tidak lagi merespon seperti dulu. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Keseimbangan artinya menerima tubuh kita apa adanya. Artinya belajar merayakan setiap sensasi kecil tanpa membandingkannya dengan masa muda yang telah berlalu. Artinya menciptakan hubungan baru dengan diri sendiri, bukan berdasarkan performa, tetapi berdasarkan penerimaan, kelembutan, dan rasa syukur. Jika kamu masih menonton video ini hingga titik ini, itu berarti kamu peduli. Kamu peduli pada tubuhmu. Kamu peduli pada ketenangan batinmu. Dan saya ingin mengajak kamu berpartisipasi. Jika kamu merasa wawasan ini bermanfaat dan membuka pikiranmu, tulislah angka 1 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu hadir dan mendukung konten yang penuh kejujuran seperti ini. Dan jika kamu belum berlangganan, sekaranglah waktunya. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten-konten penting yang bisa menginspirasi, menguatkan, dan menyehatkan hidupmu. Dukunganmu, sekecil apapun, sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan informasi yang jujur, manusiawi, dan penuh cinta. Dalam praktik saya sebagai konselor lansia di Surabaya, saya telah mendengar banyak kisah yang menggugah hati. Kisah-kisah para orang tua yang menjadikan masturbasi sebagai bentuk pelarian dari emosi yang dalam dan kompleks. Di usia senja, ketika malam menjadi lebih panjang dan rumah terasa lebih sunyi, perasaan kesepian, cemas, dan bahkan depresi bukanlah hal yang jarang. Banyak dari mereka merasa terputus dari dunia yang dulu begitu akrab, terutama ketika hubungan dengan anak-anak, pasangan, atau sahabat mulai memudar. Di panti-panti jompo di Jakarta atau komunitas lansia di Makassar, kisah-kisah itu bergema dengan nuansa kehilangan dan kerinduan akan koneksi yang dulu begitu hangat. Salah satunya datang dari Ibu Ratna, seorang janda berusia 68 tahun di Malang. Dengan suara lirih, ia bercerita bahwa setelah anak-anaknya pindah ke luar negeri dan hanya pulang setiap 2 tahun sekali, ia merasa rumahnya berubah menjadi museum kenangan. Malam-malam terasa panjang, sepi sekali. Kadang saya hanya ingin merasa hidup kembali, walau sebentar, katanya. Ia menemukan bahwa masturbasi membantunya meredakan kegelisahan yang membungkam. Bagi Ibu Ratna, itu adalah momen kecil untuk memeluk dirinya sendiri, ketika tak ada lagi pelukan dari orang lain. Namun, dalam kesendirian yang terus-menerus, masturbasi kadang menjadi satu-satunya pelampiasan rasa kosong. Dan ketika itu terjadi, justru bisa memperkuat tembok keterasingan, menjauhkan seseorang dari aktivitas yang membangun koneksi manusia yang sejati. Kegiatan seperti arisan, posyandu lansia, senam bersama di taman kota, atau sekadar mengobrol dengan tetangga di warung kopi bisa tergeser oleh kebiasaan menyendiri yang terus-menerus diulang. Orang bisa tenggelam dalam dunia pribadi yang sempit, sebuah ruang hening yang awalnya memberi kenyamanan, tapi lambat laun menjadi jeruji halus dari isolasi sosial. Penelitian menunjukkan bahwa masturbasi yang tidak terkontrol di usia lanjut dapat menyebabkan kelelahan fisik dan keletihan emosional yang membuat seseorang kehilangan energi untuk aktivitas sederhana yang dulu disukai, seperti merawat tanaman, membantu tetangga, pergi ke pengajian mingguan, atau ikut kegiatan pos ronda. Bahkan motivasi untuk menjaga gaya hidup sehat bisa menurun, olahraga ringan menjadi terasa berat, yoga tak lagi menarik, dan jalan pagi di alun-alun kota pun terlewatkan begitu saja. Di Bali, tempat para lansia sering terlibat aktif dalam kegiatan budaya seperti menari kecak, melantunkan kidung, atau menghadiri upacara adat di pura, keseimbangan ini menjadi sangat penting. Karena ketika gairah hidup digantikan sepenuhnya oleh kenyamanan sesaat, tubuh melemah, dan hati ikut meredup.
Budaya yang semula hidup di sekitar mereka perlahan menjadi latar yang jauh dan tak terjangkau, seperti gema dari masa lalu. Aspek lain yang sering terabaikan adalah dampak masturbasi terhadap hubungan interpersonal, terutama dalam pernikahan di usia lanjut. Di berbagai pelosok Indonesia, seperti di Sumatera Utara yang sejuk, atau pedesaan tenang di Nusa Tenggara Barat, banyak pasangan lansia masih hidup bersama, mencoba mempertahankan keintiman di tengah tantangan penuaan. Namun, masturbasi yang dilakukan secara berlebihan oleh salah satu pihak kadang menciptakan jarak emosional yang tidak disadari. Contohnya, sepasang suami istri di Medan yang telah menikah selama lebih dari 40 tahun. Mereka datang berkonsultasi karena merasa ada jarak di antara mereka yang tak bisa dijelaskan. Sang istri merasa suaminya mulai menarik diri secara emosional, dan ketika ditanya, sang suami mengakui bahwa ia mulai lebih sering bermasturbasi diam-diam karena merasa tidak percaya diri lagi dalam hubungan seksual. Tanpa disadari, tindakan ini membuat mereka semakin menjauh satu sama lain. Padahal, justru di usia seperti itu, komunikasi menjadi jembatan terpenting dalam mempertahankan kedekatan. Menyuarakan kebutuhan emosional, berbagi kekhawatiran, atau melakukan hal-hal kecil bersama seperti menanam bunga di halaman, menonton wayang kulit semalam suntuk, atau sekadar memijat pundak pasangan dengan penuh kasih, semua itu bisa menjadi bentuk keintiman yang tidak kalah kuat dari sentuhan fisik. Ketika dua jiwa tua saling melihat tanpa penilaian, tanpa tuntutan, tapi hanya dengan cinta yang sederhana dan dalam, itulah momen ketika tubuh dan hati saling menyembuhkan. Maka, dalam semua hal ini, masturbasi di usia lanjut bisa menjadi berkah jika dilakukan dengan kesadaran, cinta diri, dan keseimbangan. Tapi ia juga bisa menjadi bayangan gelap jika dijadikan satu-satunya tempat berlindung dari dunia luar. Kita semua butuh kenyamanan, tapi lebih dari itu, kita juga butuh hubungan. Hubungan dengan orang lain, dengan komunitas, dan dengan diri sendiri yang sesungguhnya. Masturbasi berlebihan tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga dapat menimbulkan luka batin yang sunyi, rasa bersalah yang dalam, malu yang membebani dada, dan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Hal ini sangat umum terjadi di kalangan lansia yang tumbuh besar dalam lingkungan di mana seksualitas dibungkam, dipinggirkan, atau bahkan dianggap dosa. Di banyak desa di pedalaman Jawa, atau komunitas religius di mana percakapan soal tubuh nyaris tak pernah terjadi, masturbasi masih dilihat sebagai pelanggaran moral, bukan sebagai ekspresi kasih terhadap diri sendiri. Banyak pasien saya di Jakarta telah membuka hati dan berbagi pergulatan batin mereka. Ada yang merasa damai sesaat saat melakukannya, lalu berhari-hari dihantui rasa bersalah yang menusuk. Seorang bapak berusia 70-an pernah berkata, "Saya tahu itu membuat saya merasa tenang. Tapi setelahnya, hati saya seperti disayat. Seolah saya berdosa hanya karena ingin merasakan kehangatan." Kata-katanya mencerminkan luka yang tidak terlihat, luka yang datang dari keyakinan lama, yang belum sempat dikoreksi oleh pemahaman yang lebih manusiawi dan penuh belas kasih. Dalam situasi seperti ini, edukasi tentang seksualitas bukan lagi sekadar kebutuhan, ia adalah bentuk penyembuhan. Pengetahuan bahwa masturbasi adalah bagian alami dari perjalanan hidup manusia, bahwa tubuh berhak mendapatkan perhatian dan kelembutan, bisa membantu menghapus stigma yang selama ini tertanam begitu dalam. Lansia perlu tahu bahwa keintiman bukanlah milik anak muda semata. Ia tetap sah, tetap indah, dan tetap bermakna di usia senja. Lalu muncul pertanyaan yang sering diajukan, adakah risiko fisik jangka panjang dari masturbasi? Banyak mitos yang telah beredar dari generasi ke generasi, bahwa masturbasi bisa menyebabkan kebutaan, mengecilkan alat kelamin, mempercepat penuaan, bahkan memicu kanker prostat. Tapi semua itu adalah mitos belaka, tanpa dasar ilmiah. Penelitian medis, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti yang dipublikasikan dalam Global Health Journal dan studi kolaboratif di Universitas Indonesia, menegaskan, tidak ada kaitan langsung antara masturbasi dan disfungsi seksual berat, kanker, atau kerusakan jangka panjang pada organ intim. Namun, itu tidak berarti masturbasi tak memiliki konsekuensi bila dilakukan berlebihan.
Jika dilakukan tanpa jeda yang cukup, secara tergesa-gesa, atau sebagai pelampiasan emosi tanpa kendali, tubuh bisa merasa lelah, kulit bisa iritasi ringan, dan libido bisa menurun sementara. Hal ini bukan karena tindakan itu salah, tetapi karena tubuh, seperti hati, juga butuh ritme, butuh ruang untuk pulih, untuk bernapas. Sebaliknya, jika dilakukan dengan penuh kesadaran dan dalam frekuensi yang seimbang, masturbasi di usia tua justru memiliki manfaat luar biasa. Ia membantu memperlancar aliran darah ke area genital, menjaga kelembutan dan elastisitas jaringan yang kian menua, dan menjadi penenang emosional yang lembut di tengah hari-hari yang penuh tekanan. Saat tubuh terasa nyeri karena rematik, atau pikiran sesak oleh kekhawatiran hidup, masturbasi bisa menjadi bentuk belayan lembut untuk menenangkan diri sendiri, seperti pelukan yang datang dari dalam. Namun, saat kebiasaan ini mulai mengganggu aspek lain dari kehidupan, seperti menarik diri dari kegiatan sosial, melewatkan janji dengan teman, atau kehilangan semangat untuk membantu di posyandu atau taman baca, itulah saatnya untuk mengevaluasi. Bukan untuk menghakimi diri sendiri, tetapi untuk merangkul cara hidup yang lebih utuh. Solusinya bisa beragam, mengikuti terapi perilaku kognitif untuk mengenali akar emosionalnya, mencoba meditasi pagi untuk menenangkan pikiran, atau bergabung dengan sanggar seni lansia, kelompok pengajian, atau komunitas kreatif seperti Posbindu yang ramai di desa-desa. Karena hidup yang sehat di usia lanjut tidak hanya soal obat atau makanan sehat, tapi juga tentang rasa terhubung dengan orang lain, dengan alam, dan dengan tubuh sendiri. Ingatlah satu hal yang sering dilupakan, kebahagiaan tidak mengenal usia. Seksualitas bukan sesuatu yang harus disimpan dalam lemari setelah rambut memutih atau gigi mulai tanggal. Ia adalah bagian dari kita, sama seperti tawa, air mata, dan kenangan. Yang terpenting adalah menemukan keseimbangan, untuk menikmati, merawat, dan menghargainya tanpa rasa bersalah, tanpa malu, dan tanpa rasa terbebani. Dengan pemahaman yang sehat, kasih terhadap diri sendiri, dan komunitas yang mendukung, seksualitas di usia tua bisa menjadi sumber kekuatan, penyembuhan, dan kualitas hidup yang lebih baik, bukan hal yang harus disembunyikan, tetapi sesuatu yang layak dirayakan, dengan hormat dan cinta. Sekarang setelah Anda mendengarkan kisah-kisah nyata, data ilmiah, dan refleksi mendalam tentang masturbasi di usia lanjut, saya ingin bertanya kepada Anda, apa hal paling berarti yang Anda pelajari hari ini? Apakah itu pemahaman baru bahwa tubuh Anda masih layak dirayakan? Atau mungkin kesadaran bahwa keintiman bukanlah milik anak muda saja, melainkan hak semua manusia, termasuk Anda, termasuk kita? Silakan tulis di kolom komentar, satu hal yang Anda pelajari dari video ini dan ingin Anda terapkan dalam hidup. Entah itu bentuk cinta diri, keberanian untuk berdamai dengan tubuh, atau langkah kecil untuk memulai kembali hubungan dengan diri sendiri. Dan jika video ini menyentuh hati Anda, membuka wawasan Anda, atau mungkin membantu Anda melihat diri sendiri dengan cara yang lebih penuh kasih, tolong dukung kami. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel YouTube kami. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video kami berikutnya yang jujur, hangat, dan penuh cinta untuk para lansia Indonesia. Karena hidup tidak berhenti di usia 60, 70, atau bahkan 80 tahun. Selama Anda masih bernapas, Anda masih bisa merasa, masih bisa mencintai, masih bisa hidup sepenuhnya.